Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja-puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita selaku umatnya yang masih setia mengikuti ajaran-ajarannya mendapatkan syafaat di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita melanjutkan kajian kita, yang dimana kajian ini biasa kita lakukan dengan ustaz kita. Untuk membuka kegiatan ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhinal kiram pada Fanza Fauzan Faldi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa udkhilal jannata faqad
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil a'la wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhal ikhwah? Khair, alhamdulillah. Bikhair, tapi kok seperti kurang bersemangat ya. Bikhair yang dipaksakan ini ya. Ya itulah, di antara kehidupan kita tidak boleh bosan-bosan untuk membaca alhamdulillah ya. Sekalipun kita mendapat musibah pun kita mengatakannya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, begitu ya. Kalau mendapat kenikmatan bagaimana? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Kalau orang misalnya habis nikahan, apa yang diucapkan? Oh iya. Kalau dirinya sendiri mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu. Tapi kalau istrinya kurang cakep gimana? Masya Allah. Kalau di sini kalau insya Allah berarti nambah apa? Nambah jatah ya kalau di sini. Jadi kalau makan kita kurang kita mengatakan insya Allah. Ya baik, kawan-kawan sekalian, sekian waktu lalu kita mengadakan acara seperti ini di gunung ya, Masya Allah ya, di kaki gunung ya. Tapi sekarang kita di tepi laut. Kok di tepi laut? Bener nggak nih? Kota. Di dalam kota ya, bukan di tepi laut. Itu kalau dalam peribahasa di tepi laut. Tapi kita sekarang di kota ya. Jadi kalau keluarga kalian mau menjemput, insya Allah nggak jauh-jauh amat gitu ya. Gampang untuk mencarinya ya. Apalagi kalau pas lagi lapar gitu. Jadi langsung nyari aja rumah makan gitu kan. Ya, akan ketemu insya Allah bismillah warahmatullah. Baik kawan-kawan sekalian, kita melanjutkan kajian kita seperti biasanya. Di hari ini saya akan membahas beberapa ayat dalam surat Al-An'am dari ayat ke-74 sampai ayat ke-80 ya. Dari ayat ke-74 sampai ayat ke-80 dalam surat Al-An'am ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azara, dan ketika Ibrahim itu berkata li abihi kepada abihi man, abihi ayahnya
Terus di situ dikatakan Azaro. Berarti siapa itu Azaro itu? Adalah nama dari ayahnya Ibrahim, ya. Atatakhidu asnaman alihah? Apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ini melihat dirimu dan kaummu, maksudnya kaum dari Azar ini, ya, fi dhalalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata, ya, itu. Kaumnya itu adalah para pelanggan Azar, karena Azar itu adalah seorang pembuat patung, ya. Jadi mengapa Ibrahim merasa heran dengan ayahnya? Karena Ibrahim tahu sendiri ayahnya itu mencari batu, kemudian batu itu dipukulin sama dia, ya kan? Dipalu, digampar, ditendang, kayak begitu ya. Nanti akhirnya menjadi sebuah patung, ya. Setelah itu dimuliakan. Jadi Ibrahim merasa, kok aneh ya? Kemarin batu ini dipukulin sama dia, ditampar-tampar sama dia. Kok sekarang dimuliakan? Dan ternyata cara seperti itu juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar situ, ya, yang mereka itu kalau menginginkan jodoh misalnya, ya, mereka meminta dibuatkan patung, ya. Patung misalnya kalau zaman sekarang apa ya, patung Dewi apa ya mungkin ya. Kalau misalnya mereka kurang harta, mereka minta dibuatkan patung, misalnya patungnya Korun misalnya, ya, supaya kaya. Kalau misalnya mereka pengen ganteng, ya, mereka minta misalnya dibuatkan patungnya Shahruh Khan misalnya itu ya, kalau zaman sekarang ya, itu kalau zaman sekarang ya gitu. Jadi apapun hajat mereka dipenuhi dengan cara membuat patung, ya. Naudzubillah wa naudzubillah min zalik. Nah, dari situlah Ibrahim merasa bahwa kaumnya ini berada dalam suatu kesesatan yang nyata, ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard, dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di langit-langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim itu menjadi orang yang yakin. Menjadi orang yang yakin. Nah, tadi pada ayat yang tadi kita mendapat suatu pelajaran bahwa hatta itu seorang pembuat patung, ya, produsen patung, ya, dia pabriknya patung lah, ya. Ternyata kalau Allah izinkan ada hidayah kepadanya, maka anaknya pun akan mengingkari perbuatan orang tuanya, begitu, ya. Padahal kalau dipikir-pikir ini adalah kalau orang bilang biangnya kemusyrikan, ya tidak? Ya tidak. Tapi kalau Allah izinkan, darinya akan lahir manusia yang bertauhid, gitu. Makanya kita tidak boleh semena-mena kepada manusia. Kita tidak boleh beranggapan bahwa hidayah itu ada dalam pikiran kita, ada dalam pandangan kita, ada dalam prasangka kita, tidak boleh. Sebab orang seperti Azar yang dia dianggap sebagai biangnya kemusyrikan, ternyata dari dirinya lahirlah manusia yang bertauhid. Bahkan nanti disebut sebagai bapaknya tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salatu wassalam. Ya. Bagaimana caranya Ibrahim ini dari anaknya seorang pembuat patung kemudian menjadi insan yang bertauhid? Nah, itu rahasianya dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 75. Jadi Allah bukakan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Jadi Allah bukakan kerajaan-kerajaan yang ada di langit-langit dan di bumi ini. Diperlihatkan oleh Allah kepada Ibrahim. Kalau mulkun itu kan suatu kerajaan, ya, mulkun gitu, ya.
atau mulk gitu ya, al-mulk. Tapi kalau banyak kerajaan-kerajaan itu sering disebut sebagai malakut ya, malakut gitu ya. Banyak kerajaan-kerajaan. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan angin, ada kerajaan debu, ada kerajaan serangga, ada kerajaan semut, ada kerajaan manusia, ada kerajaan bermacam-macam. Cuma kita ini manusia tidak banyak tahu yang seperti itu gitu. Ya, ada kerajaan benda-benda langit, ada kerajaan malaikat, ada kerajaan jin dan sebagainya. Hanya saja Allah menutupi semua itu di hadapan kita, ya. Begitu. Jadi ketika seseorang dibukakan kerajaan-kerajaan seperti itu, tentulah dia akan menyaksikan kegoiban itu sehingga dia akan lebih mudah beriman seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam gitu ya. Begitu. Jadi itu adalah suatu karunia yang istimewa ketika dibukakan rahasia langit dan bumi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Mari kita coba mengingat bagaimana kisah Nabi Nuh. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita menyimpang sebentar, berbelok sebentar, kita melihat bagaimana kisah Nabi Nuh yang disampaikan dalam surat Hud ayat ke-28. Di sana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi, Nuh berkata, wahai apa maknanya? Ya qaumi, wahai kaumku, ya. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana pandangan kalian kalau aku ini ada dalam suatu bukti yang nyata dari Tuhanku. Wa atani rahmatan min indihi, dan aku diberikan suatu karunia kasih sayang yang luar biasa dari sisinya. Fa umiyat alaikum, akan tetapi sayangnya semua itu disamarkan dari kalian. Jadi Nabi Nuh di sini beliau diberikan suatu bukti-bukti yang nyata dan beliau juga diberikan kasih sayang yang besar di hatinya, tetapi fa umiyat alaikum, akan tetapi semua itu disamarkan di hadapan para kaumnya, ya. Kemudian anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah kami ini akan memaksa kalian untuk beriman sementara kalian tidak menyukainya, begitu. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, ketika suatu kebenaran itu disamarkan oleh Allah dari manusia, ya, kadang-kadang itu membuat banyak manusia ini enggan untuk beriman, begitu. Tetapi berbeda dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dibukakan bermacam-macam kerajaan, diperlihatkan oleh Allah SWT, ini kerajaan burung-burung, ya, ini kerajaan hewan-hewan, ini kerajaan bermacam-macam, ya, termasuk ada angin, termasuk ada bermacam-macam makhluk, itu diperlihatkan. Di situ Ibrahim datanglah keyakinan dalam hatinya, ya, gitu. Tapi sebelum datang keyakinan itu, sebelum diperlihatkan kepada Ibrahim bagaimana kerajaan-kerajaan tersebut, karena dia sudah benar-benar tidak berdaya, begitu ya, maka diceritakan bagaimana asal mula sampai kemudian Ibrahim datanglah keyakinan kepadanya. Jadi ceritanya dimundurkan. Jadi Ibrahim sudah mendapatkan keyakinan, sudah dibukakan rahasia langit dan bumi, ya. Tetapi kemudian ceritanya mundur kembali, yaitu bagaimana keadaan dia sebelum tercapai kondisi seperti itu. Dikatakan dalam surat ke-76, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba
Dan ketika suatu hari, ya, di malam hari telah gelap, ro'a kaukaba, maka Ibrahim melihat sebuah bintang yang agak besar. Sebuah bintang yang agak besar. Qala hada rabbi. Ibrahim berkata, hada rabbi. Apa artinya? Hada rabbi. Ini adalah Tuhanku, kata Ibrahim, ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya. Akan tetapi ketika esok harinya bintang itu pergi, tidak terlihat begitu ya, maka Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam, gitu. Jadi Ibrahim yang dulunya menyaksikan bagaimana ayahnya dan kaumnya menyembah patung, ya, kemudian berusaha mencari sesembahan lain yang lebih baik dari patung itu. Apa yang dia anggap lebih baik adalah kaukaba. Apa itu kaukaba? Adalah bintang, gitu ya, bintang yang ada di langit, bukan bintang yang ada di sana, bukan, tapi ini bintang yang lain. Jadi kenapa bintang ini berharga bagi Ibrahim? Karena dia besar. Terus dia berada di tempat yang tinggi dan di sana bercahaya. Menurut Ibrahim, sesuatu benda yang tinggi, yang bercahaya, yang mengagumkan ketika dilihat di langit itu lebih baik daripada patung, ya, daripada patung. Sebab apa? Patung itu kalau misalnya misalnya ada orang memuja patungnya, "Mbah, tolong Mbah ya hari ini, ya. Tolong saya harus sukses meraih pendapatan 1 juta misalnya, ya." Jadi dia sebelum kerja dia minta doa dulu sama mbahnya itu, ya, sesembahannya itu, ya. Nah, begitu dia pulang nggak mendapatkan 1 juta, malah 300.000 uang dia hilang, ya. Akhirnya patungnya dia gamparin, "Kamu nggak becus." Dia gampari, iya kan? Itu kan bisa aja seperti itu, ya tidak? Tapi kalau bintang yang ada di langit, apa bisa? Kan nggak mungkin bisa, ya. Jadi Ibrahim beranggapan bahwa bintang yang ada di langit itu masih lebih baik. Tapi ketika ia ternyata tenggelam, Ibrahim merasa kecewa. Bukan seperti ini yang aku cari. Ya, aku nggak suka sesuatu yang hilang, sesuatu yang tenggelam, begitu, ya. Kemudian di lain hari beliau berkata, Nabi Ibrahim berkata di lain hari, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ya. Dan ketika di lain kesempatan beliau melihat ada bulan, ya, bulan yang bersinar terang, maka beliau berkata, hadza rabbi, nah ini dia Tuhanku. Ini dia Tuhanku, ini yang aku cari-cari, gitu, ya. Ini lebih besar, lebih bulat, ya, dan lebih terang. Falamma afala, akan tetapi ketika bulan itu pun juga terbenam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku akan menjadi orang yang sesat, ya. Kenapa? Karena Ibrahim sudah merasa 2 kali kecewa. Pertama, karena melihat bintang, dia kecewa, ya. Bukan melihat Miftah. Yang kedua, dia melihat bulan dan kecewa juga, ya. Karena kedua-duanya sama-sama tenggelam, ya. Dan kemudian yang ayat selanjutnya ke-78. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, ya. Dan ketika
Ibrahim ra'a syamsa, apa itu ra'a syamsa? Matahari. Melihat matahari dan juga bersinar terang. Qala hada rabbi. Nah, ini dia. Ini dia Tuhanku. Hada akbar. Ya? Ini paling besar dari yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Falamma afalat, dan ketika matahari itu pun tenggelam, qala, dia berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri terhadap semua yang engkau syarikatkan, begitu. Ya. Jadi ketika matahari pun tenggelam, lagi-lagi Ibrahim kecewa. Tapi sekarang Ibrahim menyebut-nyebut kaumnya. Beliau berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri terhadap semua yang engkau syarikatkan. Ya. Kenapa Ibrahim mengatakan begitu? Karena kebayang saja bintang, beliau tidak mau menyembahnya karena dia tenggelam, ya. Bulan yang lebih terang, yang lebih besar dari bintang, nggak mau juga. Bahkan matahari yang lebih terang, lebih besar lagi, dia juga tidak mau karena benda-benda itu semuanya tenggelam, ya. Semuanya tenggelam. Jadi kebayang untuk benda yang seperti itu pun Ibrahim nggak mau begitu. Ya, apalagi kaumnya, yang kaumnya itu menyembah apa? Menyembah patung, ya. Seperti kita melihat bagaimana ternyata sampai hari ini kan masih ada kan yang menyembah matahari, ya tidak? Ada tidak? Siapa yang menyembah matahari di hari ini? Apa? Agama Shinto. Agama Shinto. Dan dia kebanyakan dari negara mana? Dari negara Jepang, ya. Jadi sampai hari ini pun masih banyak orang yang menyembah matahari. Bahkan kawan-kawan sekalian, beberapa waktu lalu ada sesuatu yang lucu gitu, ya. Jadi di India sempat terjadi banjir, ya, sempat terjadi banjir. Nah, kemudian banjir itu juga menggenangi kampung-kampung begitu, ya, menggenangi daerah-daerah. Nah, di antara orang India itu ada yang dia sambil apa? Dia berjalan di atas genangan air gitu, ya. Maksudnya air itu satu betisnya. Air itu satu betis dia. Sambil apa? Sambil dia menggendong patung, ya. Sambil dia menggendong patung yang sehari-hari dia sembah. Ada itu, fotonya ada. Lucu, ya. Jadi dia lagi banjir, dia sedang kelihatan menggendong patung. Tapi kenapa si patung ini masih disembah sama dia gitu? Ya, padahal patung itu juga nggak bisa apa-apa, ya tidak? Nggak bisa menolong dirinya ketika terjadi banjir, begitu, ya, begitu. Nah, makanya tidak salah kalau Ibrahim mengatakan, ya kaumku, aku saja yang tadinya mau menyembah bintang, mau menyembah bulan, mau menyembah matahari, aku kecewa kepada semua ini, apalagi kalian, gitu, ya. Yang kalian menyembah patung yang nggak bisa apa-apa itu, ya. Betapa saya berlepas diri deh terhadap semua yang kamu sekutukan, begitu. Kemudian diceritakanlah di sini bahwa Ibrahim beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan ini termasuk juga dibaca ketika biasanya dalam doa apa? Iftitah, ketika kita setelah takbiratul ihram, ya kan, ada ya bacaan doa iftitah seperti itu untuk mempertegas keyakinan seseorang bahwa dirinya adalah seorang ahlu tauhid, bahwa dia bukan seorang musyrik, begitu, ya. Inni wajjahtu, sesungguhnya diriku ini wajjahtu, menghadapkan diriku, wajhiya, menghadapkan wajahku, menghadapkan diriku, menghadapkan wajahku
lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi ini seluruhnya secara lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bagian dari orang-orang musyrik, ya. Di bagian ini ada sesuatu yang besar sekali kawan-kawan sekalian, ya. Ada suatu maslahat, ada suatu manfaat yang sangat besar sekali. Seandainya manusia itu tidak mengenal agama apapun. Ini kalau diumpamakan, manusia tidak mengenal agama apapun. Dia tidak tahu agama apapun, misalnya tidak ada agama lah misalnya. Ya. Tidak ada agama. Misalnya ini suatu permisalan, ya. Seandainya di dunia ini tidak ada agama, maka bagi seorang insan, asal dia tahu siapa itu yang menciptakan langit dan bumi, maka itu sudah menjadi sumber kedamaian bagi hatinya. Ya. Anda paham? Coba saya ulangi lagi. Seandainya di dunia ini tidak ada agama, ya, tapi kemudian manusia itu tahu, mungkin sebagian manusia itu tahu siapa yang memiliki langit dan bumi ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Seandainya mereka tahu gitu, ya, maka itu sudah menjadi satu sumber kebahagiaan baginya. Gitu. Ya. Jadi Anda mengetahui pemilik alam semesta ini, pemilik air, pemilik gunung, pemilik tanah, pemilik batu, pemilik pohon, pemilik binatang, pemilik seluruhnya ini, maka itu sudah menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi seorang insan, begitu, ya. Itu. Jadi seandainya kita dalam hidup ini, ya, kita pengetahuan kita hanya sebatas itu saja, maka itu sudah luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT bahwa yang menciptakan alam semesta ini juga dialah yang menurunkan Al-Quran, gitu. Ya. Jadi yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang menjadi tuan rumah bagi alam semesta ini, dia pula yang menurunkan Al-Quran, dan dia pula yang memberikan hidayah Islam kepada kita semuanya. Maka di situ sangat-sangat dapat dimengerti dan sangat-sangat sudah semestinya ketika seseorang itu sering berkata, Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin, begitu, ya. Atau segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini bagian dari orang muslim dan orang beriman, begitu. Karena dengan kita menjadi orang muslim itu, kita mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Yang pertama, kita mendapatkan keuntungan, kita tahu siapa pemilik alam semesta ini. Kemudian kita tahu bahwa pemilik alam semesta ini telah menurunkan Al-Quran di tengah kita. Dan kemudian yang ketiga, ya, kita mengetahui bahwa dia memilih kita sebagai bagian dari agama yang dia ridhoi. Ya, itu. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya karunia tersebut. Ya, itu. Maka 3 hal ini antara Islam, Al-Quran dan alam semesta itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, gitu. Anda paham? Gitu. Jadi seandainya Anda ini meyakini, mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini ada dalam genggaman Allah SWT, ya, ada dalam kekuasaannya dan sebagainya, maka tidak ada sesuatu yang perlu menakutkan kita. Tidak perlu. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu menakutkan kita. Tidak ada sesuatu yang harus membuat kita cemas, ya. Itu bahwa segala kecemasan kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Makanya Ibrahim mengatakan, "Wa ma ana minal musyrikin." Dan tidaklah aku ini bagian dari orang-orang musyrik. Berarti beliau adalah bagian dari orang-orang yang lawan dari orang musyrik adalah
bertauhid, ya, bertauhid. Nah, kemudian setelah Ibrahim diperlihatkan, jadi awalnya Ibrahim itu bingung mencari siapa Tuhanku, ini bukan, itu bukan, itu bukan. Akhirnya diperlihatkanlah oleh Allah SWT malakutus samawati wal ard, kerajaan-kerajaan di langit dan di bumi, sehingga terbitlah keimanan dalam dadanya, ya. Bahkan beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Begitu ya. Nah, setelah Ibrahim menetapkan keyakinannya, ternyata kemudian kaumnya membantah beliau. Wa hajjahu qaumuhu, dan membantahlah kaumnya terhadap dirinya. Ya. Maka Ibrahim pun membela diri dengan mengatakan qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani. Apakah engkau akan membantahku dalam perkara Allah padahal Dia telah memberikan aku petunjuk. Jadi Ibrahim ini selama bertahun-tahun lamanya mencari Tuhan dan beliau mengalami kebingungan, ya. Dan setelah dia diberikan petunjuk oleh Allah, maka kaumnya membantah beliau. Dan Ibrahim mengatakan, apakah kamu membantahku padahal aku ini telah diberikan petunjuk oleh Allah, gitu ya. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan aku tidak takut terhadap semua yang engkau persekutukan dengan Allah. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, ya, kecuali atas apa yang dikehendaki Allah terhadap diriku, ya. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim tidak takut terhadap semua sesembahan-sesembahan manusia yang lain selain dari Allah, gitu ya. Beliau tidak takut kepada patung-patung, beliau tidak takut kepada raja-raja, tidak takut kepada pasukan sebesar apapun, tidak takut terhadap bahaya apapun yang diancamkan kepadanya, ya. Karena apa? Karena kalau semua itu membahayakan beliau, maka itu hanyalah bergantung terhadap kehendak Allah saja. Kalau Allah menghendaki dia terkena bahaya, dia akan terkena. Tapi kalau Allah menghendaki dia selamat, dia tidak akan terkena, ya. Sama seperti kejadian ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya. Ketika beliau dibakar di dalam bara api yang luar biasa, dan ternyata beliau tidak terbakar. Ya tidak, ya. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Apa perkataan Allah SWT terhadap api sehingga api kemudian tidak berpengaruh terhadap Nabi Ibrahim? Allah SWT berkata gimana? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya. Wahai nar, wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, begitu ya. Gitu. Kemudian wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, sesungguhnya Tuhanku itu maha luas ilmu pengetahuannya. Afala tatadzakkarun, dan tidakkah kalian itu mengambil suatu pelajaran? Nah, begitu ya. Nah, begitu kira-kira kawan-kawan sekalian. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah seseorang yang mendapatkan keimanan setelah dia berjuang mencarinya. Setelah dia berjuang mencarinya, setelah dia melalui berbagai perjalanan yang panjang, ya. Beliau berdialog dengan alam semesta ini, berdialog dengan bintang, berdialog dengan bulan, bahkan dengan matahari, begitu ya. Bahkan dia juga berdialog dengan kaumnya sampai akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan kepadanya malakutus samawati wal ard, gambaran kerajaan-kerajaan yang ada di langit dan di bumi, sehingga dengan itulah beliau mendapatkan keyakinan, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gus, ada pertanyaan, Gus? Apa sudah ngantuk?
Siapa namanya? Zidan? Ada pertanyaan Zidan? Tidak. Zidan ketika acara mau selesai tiba-tiba ada seger dia. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi meskipun tunduh ya, tidak apa-apa. Dalam majelis taklim, asalkan kita ketika masuk ke majelis taklim niat kita baik ya, meskipun tunduh tidak apa-apa. Karena itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, gimana Munir? Iya, betul. Pernah baca di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang dijadikan tauladan, dijadikan imam ibadah tauhidnya. Dan tidak, karena dia dikatakan tidak pernah syirik kepada Allah. Pertanyaannya, waktu dia menyangka bahwa bulan itu adalah Tuhannya atau bintang itu adalah Tuhannya, apakah itu termasuk syirik? Ya, baik. Jadi beliau ketika dikatakan wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia bagian dari orang-orang musyrik, tentunya itu adalah setelah didapatkan keimanan. Setelah didapatkan keimanan, beliau menjadi bagian dari al-muslimun, orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau zaman dahulu sebutan bagi para ahlu tauhid itu sebagai al-muslimun atau al-muslimin. Itu zaman dahulu sebutan bagi para ahlu tauhid. Maka para nabi sejak dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, mereka itu sama, satu dalam satu tauhid gitu ya. Makanya mereka dikatakan berpegang kepada agama Islam, dalam arti kepada tauhid gitu ya. Tapi nanti syariatnya berbeda-beda, syariat para nabi itu berbeda-beda begitu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim, dalam arti seorang yang ahlu tauhid begitu ya, maka ya sejak itulah dihitung kebaikan-kebaikannya, dan sejak itu beliau tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan gitu. Dan beliau juga bukan bagian dari orang-orang musyrik begitu ya. Itu. Jadi perbuatan-perbuatan beliau yang terjadi di masa lalu ya, di masa lalu itu ada, paling tidak ada dua tinjauan. Yang pertama, kalau perbuatan kejahiliahan yang dulu beliau lakukan itu terjadi ketika beliau masih belum balik gitu ya, belum balik, maka semua itu dianggap belum dicatat ya itu. Jadi perbuatan kemusyrikan yang dilakukan ketika belum balik itu belum dicatat gitu ya. Atau misalnya perbuatan itu dilakukan setelah beliau balik begitu ya, gitu ya, tapi beliau belum menjadi seorang Islam, maka keislamannya, ketauhidannya itu akan menghapuskan dosa-dosanya begitu ya, akan menghapuskan dosa-dosanya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang yang masuk Islam ya, maka dia itu seperti baru saja dikeluarkan dari perut ibunya dengan tanpa noda, dengan tanpa dosa begitu. Jadi dihitung sebagai perbuatan kesyirikan adalah setelah dia berislam atau setelah dia mendapatkan hidayah tauhid. Nah begitu ya. Kurang lebih seperti itu Munir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Afwan. Ada yang lain? Nah. Karena udah lemes. Baik, Syaril, ada pertanyaan Syaril? Ya, baik kawan-kawan sekalian. Mungkin sampai di sini. Alhamdulillah pertemuan kita. Ini termasuk panjang apa pendek ini kajian kita ini?
Sedang ya. Sedang-sedang saja. Ya alhamdulillah ternyata saproji masih menyala ya. Kalau siapa Arbi tinggal 2 ya. Baterainya tinggal 2 dia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ditutupnya dari sini aja ya. Mari kita menutup kajian kita dengan membaca alhamdulillah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.